Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan podcastnya Arajwa. Dan hari ini Masya Allah kita kedatangan tamu yang luar biasa, jauh banget menyeberang. Mari kita sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan Bunda siapa pun. Diana Ismi. Silakan dikenalkan. Saya Diana Ismi dari Rumah Quran Abdillah. Masya Allah. Gimana sahabat? Kali ini kita kedatangan seorang bunda yang mengelola sebuah rumah Quran. Tentu ini adalah amal soleh yang luar biasa. Bun, tanya-tanya sedikit ya Bun ya. Bunda Dian ya, Bunda Dian ya. Bunda Dian itu waktu kecil sudah berlimpahan kasih sayang. Soalnya Allah itu pasti gini Bun. Jadi doa itu bukan semata-mata doa kalau menurut saya. Doa itu akan disampaikan apa yang kamu berikan pasti kamu akan dapatkan. Termasuk sebagai orang tua. Jika orang tua itu mendidiknya tidak dengan kasih sayang tulus, pasti anaknya tidak akan seperti itu. Berarti ada sesuatu yang dipunyai oleh Bukan kalau udah ngomongnya rata nggak kuat Bu. Itu ya pasti yang mendapatkan kasih sayang. Oh Masya Allah luar biasa. Terus sehingga sampai melahirkan punya anak yang kan orang tua cuma satu, punya anak yang soleh dan solihah. Kan? Nah hanya itu aja, karena yang lain tuh bonus. Oke, gitu. Masya Allah. Jadi orang tua itu memang segala-galanya buat kita. Betul. Iya. Dunia kalau saya bilang orang tua itu kayak kita nggak cari surga jangan jauh-jauh deh. Iya. Kita berbuat baik di luar, tapi yang di dalam, terutama orang tua, ibu dan ayah kita. Kalau kita nggak berbakti sama mereka, nggak ada. Kalau saya nggak ada gunanya deh kita berbuat baik, tapi dengan orang tua kita nggak berbuat baik sama mereka, berbakti dengan mereka. Apalagi kondisi orang tua yang lagi sakit ya Bu ya. Ibu saya itu memang benar-benar nggak bisa apa-apa Bu, semua serba di tempat tidur. Sudah berapa lama? Sudah 7 tahun ini. Kami yang tahun ke-7 sudah nggak bisa apa-apa. Ya itu saya bilang, aduh mama, saya bilang kalau orang bilang nggak apa-apa deh, mama nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Asalkan masih ada wujudnya, masih ada. Walaupun kan saya mau pengen mama kalau ngobrol tuh mama nyambung juga nyaut. Ini kan cuma dia tapi kan merespon beliau. Merespon beliau. Ingatan tajam, mata tajam, pendengaran tajam, cuma dari sana aja. Jadi kita percaya Al-Quran ya. Masya Allah. Ya. Bu, selanjutnya nih Bu, adakah strategi khusus yang dapat membantu seorang ibu yang saat ini sebagai pengusaha, tetapi tetap fokus pada ibadah dan amal soleh di tengah kesibukan dan bisnis yang sedang dijalankan? Nah, kira-kira strateginya seperti apa tuh? Strateginya, saya tuh orangnya yang ngalir aja sih Bu. Dibilang punya strategi, apa ya? Saya tuh bukan tipe orang, kita hari ini harus begini, enggak. Saya tuh ya udah, begitu saya bangun subuh, sholat malam, terus subuh, zikir apa segala. Pagi ini kita kemana ya? Dalam hati, aku akan ke rumah Quran, kayak gitu. Terus lihat usaha, kayak gitu-gitu Bu. Saya tuh nggak ada yang punya strategi yang harus begini, nggak ngalir aja sih Bu, ngalir aja. Dulu malu namanya ibu, saya juga ibu rumah tangga kan, punya anak yang masih 5 tahun gitu. Jangan misalnya anak saya masuk sekolah nih, ini sampai jam sekian, kosong nih, saya lihat usaha, lihat kapal, kondisi kapal gimana, di jalan, gitu-gitu Bu. Nanti jam 11 waktu jemput, saya jemput. Saya juga nggak mau ngilangin momen anak saya, nggak mau. Gimana kita jadi pengusaha, kita juga jangan sampai hilang momen kita mengurus anak, mengurus keluarga. Itu nomor 1 juga Bu. Bagi kita perempuan ya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa nih pengalaman itu tentu bisa menginspirasi kita semuanya yang kita tuh kayaknya masih jauh betul ya. Masih jauh dari apa ya yang kita pikirkan gitu. Tapi ibu tuh dengan mohon maaf usia masih muda. Masya Allah, memberikan berkah. Amin. Usia semoga rezekinya nanti berkah. Amin. Terus bagaimana sih pengalaman ibu ketika di dua status tadi ya, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang ibu, sebagai pengelola rumah Quran, ketika menghadapi tantangan-tantangan yang itu berbenturan antara ketiganya? Iya itu, kalau lagi betul tuh Bu, kadang-kadang gimana nih utamanya, tetap
kan kita peran sebagai wanita adalah di rumah mengurus keluarga. Tetap saya nomor satu di rumah, Bu. Maksudnya mengurus rumah. Kalau setelah itu semua sudah beres, walaupun di rumah ada mbak, ada yang bantuin masak apa segala, yang penting suami udah makan, semua anak udah beres, ya udah saya kerja setelah itu, ngurusin usaha, terus rumah Quran. Jadi harus sakit ya. Iya. Makanya saya tuh dibilang orangnya yang nggak bisa lambat, Bu. Jadi kerja tuh harus cepat. Mendadak kita kesini gitu. Ya udah saat gitu. Padahal ini rencana schedule bukan kesini, tapi dalam pikiran, kayaknya harus ini dulu nih yang diduluin. Udah langsung kesini. Jadi orangnya nggak bisa yang berpikir ini harus ini kesini, enggak, langsung mengalir aja. Makanya bilang teman-teman kalau saudara sama Diana nih pokoknya hari ini begini, besok sudah berubah lagi. Berarti manajemen waktu yang masya Allah biasa Bu ya, yang sudah diatur, sudah di manage gitu ya. Memang harus kerjanya harus ya satu-satu Bu. Karena waktu itu kalau saya bilang itu kesempatan itu tidak datang 2 kali. Betul. Ya. Hari ini Allah kasih kesempatan kita untuk bisa menikmati Ramadan, belum tentu besok kita masih bisa. Betul itu Bu. Ya, gitu insya Allah. Semoga kedepannya itu juga lebih baik, terus semoga juga bisa terus menebarkan benih-benih yang bagi orang-orang yang memerlukan tadi, apalagi anak-anak yang masih membutuhkan, kemudian dia ternyata tidak punya kemampuan untuk itu, semoga nanti ibu tersambung dengan ibu, dan semoga nanti ibu jadi ibu asuh yang masya Allah fitnah dan akhirah menyelamatkan. Bu, saya itu punya surah ini dalam surat Al-Kahfi ayat 46 itu kan artinya begini. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Bagaimana nih cara ibu menyikapi ayat tersebut itu? Masya Allah. Kalau saya ini bukan seorang ustazah Bu, saya seorang ibu, tapi anak itu bagi saya adalah harta yang paling berharga. Tidak ada, saya bilang sama anak saya, nak, nggak ada artinya harta umat di dunia ini, nak. Kalianlah yang berempat nih harta umat. Karena apa? Kalian itu sudah mencakup semuanya, amal jariahnya umana, amal jariah, anak yang solih, ilmu yang ditinggalkan, itu sekalian sudah mencakup semuanya, nak. Saya bilang gitu. Cuma minta satu ya, nak, jadi anak yang soleh, yang taat sama Allah, yang meneruskan dakwahnya umat. Anak saya yang laki-laki meneruskan usaha, anak saya yang perempuan sudah saya wakaf, anak saya empat-empatnya sudah saya wakafkan sama Allah. Jadi pengusaha anak saya laki-laki, anak saya yang perempuan saya jadikan seorang ustazah insya Allah, jadi pendakwah. Amin, bismillah. Amin, Allah, amin. Nah, itu Bu, punya anak itu gambling Bu ya. Ya, anak itu gambling kan? Karena Allah juga mencontohkan beberapa riwayat, ada Nabi Nuh, ya, kisahnya Nabi Nuh gitu ya. Beliau yang masya Allah dakwahnya sekitar berapa Bu? 950 tahun. Ternyata anaknya juga tidak berhasil. Bagaimana Bu menurut kita Bu? Kan kita sudah membesarkan, memberikan pendidikan, mengasuh dengan sebaik-baiknya. Ternyata Allah tidak izinkan kita. Aduh Bu, kalau tidak mampu saya bicara rasanya Bu, masya Allah. Kayak kan saya punya anak 4, anak yang anak nomor 1 yang banyak-banyak bersyukur, anak nomor 2 banyak-banyak bersyukur, anak nomor 3 banyak-banyak bersabar, anak nomor 4 banyak-banyak bersyukur. Ya itulah Allah itu kan menciptakan manusia punya sifat yang berbeda-beda. Kita ada nggak Ibu pernah ingat nggak ada podcast seorang, maaf boleh nggak sini Bu, waria, ibunya tetap yakin anaknya akan kembali ke kan itulah anaknya yang sebegitunya ibunya nggak masih berkeyakinan bahwa anaknya akan kembali di jalannya, ya kan Bu? Saya bilang apalagi ya Allah, saya bilang apalagi yang harus saya keluhkan, beliau aja yang diuji yang luar biasa, apalagi saya yang cuma anak saya dibilang cuma apalah, nggak, Masya Allah, dan Allah jaga terus anak-anak masih saya bisa lah gitu. Masih bisa, paling bandelnya bandel apa si anak saya gitu, anak laki-laki gitu ya. Saya bilang ya Allah, saya yakin, sedangkan ibu itu aja yakin doanya Allah kabulkan, apalagi saya
saya yakin sama Allah. Masya Allah. Apalagi saya Bu, pasti saya harus tambah yakin sama Allah. Pasti anak saya yakin sama anak saya jadi yang solih dan solih. Itu yakin Amin, aja. amin, amin. Keyakinan aja Bu. Karena kan kita kan kalau kita yakin pasti dengan keyakinan kita Allah pasti Benar. Kalau kita ragu dengan doa kita, bagaimana? Bilang Allah. Kita aja ragu, apalagi Allah. Iya. Ini Masya Allah ya. Masya Allah, ini perbincangan yang luar biasa Bu, tentang pengalaman hidup, bagaimana kita jadi seorang businessman, bagi seorang saudagar, pengusaha, pedagang di hadapan Allah. Kita sedang berdagang di hadapan Allah Bu ya. Betul. Yang nilai kalkulatornya itu nggak ada angkanya kalau Allah. Kalau kita mungkin bisa 1, 2, 3, tapi kalau Allah itu melipat gandakan apa yang telah kita lakukan tuh, kayaknya kalkulatornya nggak muat deh. Aduh, ya Allah. Begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan pada kita semuanya. Betul, betul. Untuk Ramadan ini Bu, khusus bagi kini, hari ini kan Ibu sudah berkunjung di Arajua. Tolong berikan kesan dan pesan buat kami, bagaimana kami juga bisa kuat seperti Ibu nanti. Masya Allah. Bisa berdakwah, bisa istiqomah gitu ya. Saya berpikir gini, hidup itu cuma satu kali Bu. Ya kan? Kalau kita, Allah ngasih kita cuma hidup satu kali, terus kita nggak berikan yang terbaik, Allah tuh menciptakan kita nih orang yang manusia yang terbaik. Kenapa rugi dong kita nggak memberikan sesuatu yang terbaik juga buat Allah, ya kan Bu ya? Saya bilang, ya Allah, jangan matikan aku dulu ya Allah sebelum aku bisa berdakwah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, jadikan rumah Quran Adila ini berawal dari rumah Quran. Saya bisa mendunia dan akhirat ya Allah di hadapan-Mu kelak ya Allah. Saya pengen memang rumah Quran saya ini, rumah Quran Adila ini, memang kami prioritas anak surga Bu. Anak surga memang prioritas saya. Insya Allah nanti saya akan bangun juga seperti Ibu, Masya Allah. Juga nih saya ini kayak saya ketemu Ibu nih seperti saya melihat, ya Allah kok saya banget, saya pengen banget juga begini gitu. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa menginspirasi semua orang bahwa bukan hanya orang yang mampu yang bisa bangun sekolah seperti ini. Seperti Ibu, Masya Allah, luar biasa, dari orang tua yang hanya seorang beca, punya ayah Bu ya. Apalagi saya, Masya Allah, pengen nanya saya Bu. Allah nitipkan usaha, saya malu kalau nggak memberikan sesuatu sebelum saya menutup mata, sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Saya ingin seperti Khadijah radhiyallahu anha, saya ingin menjadi seperti Utsman bin Affan yang hartanya yang terus diinfakkan ke jalan dakwah, bermanfaat sampai sekarang. Saya pengen begitu Bu. Saya pikir beliau khalifah, Tuhan kita sama, ya kan Bu? Tuhan kita sama. Enggak, pasti Allah juga pasti bisa, yakin aja kita juga bisa begitu Bu. Amin, amin. Utsman bin Affan, Khadijah radhiyallahu di zaman sekarang, ya kan Bu? Ya Allah, mudah-mudahan Allah ijabah, mudah-mudahan pendengar juga bisa menjadi inspirasi Bu ya. Yakin aja pasti Allah kabulkan doa kita. Tanamkan di hati kita bahwa yakin setiap doa yang baik Allah kabulkan. Masih ya? Masya Allah, luar biasa pemirsa, sahabat semuanya. Yakin dengan doa yang kita sampaikan kepada Allah itu bukan suatu hal yang mustahil. Karena jika kita tidak yakin bagaimana dengan Allah, maka yakinlah dengan apapun yang kita minta kepada Allah, insya Allah Allah akan berbicara selama kita masih berada di jalan yang benar. Saya Nurida dan Ibu Diana mohon pamit dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.